Halo, aku Estel, welcome to my channel, dan kali ini aku akan mengajarkan bagaimana caranya main catur. Yang kita butuhkan adalah sebuah papan catur lengkap dengan 32 buah catur. Pastinya seorang lawan. Mari kita pelajari aturan langkah catur. Catur dimainkan oleh dua orang secara bergiliran, satu langkah setiap gilirannya, dimulai dari pemain putih. Tidak boleh melangkah melompati buah lainnya. Contohnya, di sini benteng tidak bisa melangkah ke C2 karena terhalang oleh pion. Tidak boleh melangkah menempati petak yang sudah ditempati oleh pasukan kita lainnya. Tapi ketika buah kita berpindah ke tempat yang sudah ditempati pasukan musuh, itu artinya kita makan atau membunuh buah musuh tersebut dan mengeluarkannya dari papan. Sekarang kita belajar tentang papan catur. Papan catur memiliki 64 petak, berselang-seling, umumnya hitam dan putih. Setiap petak memiliki nama yang merupakan gabungan dari huruf dan angka. Angka 1 sampai 8 di satu sisi, dan huruf A sampai dengan H di sisi lainnya. Sebagai contoh, petak berwarna hijau merupakan petak F5. Sekarang kita kenalan dulu sama pasukan-pasukannya. Yang pertama, benteng. Benteng jalannya lurus, bisa horizontal maupun vertikal, dan terserah mau berapapun langkahnya. Yang kedua, menteri atau bishop, biasa juga disebut cucut atau gajah. Gajah jalannya miring atau diagonal, ke segala arah, dan bebas juga mau berapa langkah. Bisa dilihat, gajah yang awalnya berdiri di petak hitam akan selalu berdiri di petak hitam. Sama halnya dengan gajah yang berdiri di petak putih akan selalu berdiri di petak putih. Pasukan berikutnya, kuda. Kuda jalan seperti huruf L, yang artinya adalah lurus 2 petak, kemudian berbelok 1 petak. Bisa dilakukan ke segala arah. Dan kuda merupakan satu-satunya buah catur yang bisa melangkah melompati buah lainnya. Selanjutnya, ratu atau ster. Ratu disebut-sebut sebagai buah catur yang paling kuat. Langkahnya seperti gabungan dari gajah dan benteng. Bisa berapa langkah pun, ke segala arah, bisa horizontal, vertikal, dan diagonal. Berikutnya, raja. Raja bisa jalan ke segala arah, tetapi hanya 1 petak saja. Raja merupakan inti dari permainan catur. Nanti akan kita bahas lagi. Pasukan yang terakhir, pion atau prajurit. Setiap pemain memiliki masing-masing 8 pion. Cara jalan pion adalah 1 langkah ke depan. Kecuali pada langkah pertamanya, ia boleh melangkah 2 langkah ke depan. Pion tidak diperbolehkan melakukan langkah mundur. Pion memiliki cara makan yang berbeda, yaitu buah yang akan dimakannya harus berada 1 petak serong di depannya. Selanjutnya, kita pelajari tentang langkah-langkah istimewa. Pawn promotion. Karena pion tidak bisa mundur, ini adalah yang terjadi ketika pion berhasil menuju baris terjauh, yaitu baris 1 atau baris 8. Pion bisa dipromosikan menjadi apapun kecuali raja. Bisa menjadi ratu, benteng, kuda, atau gajah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih? Misal kita masih ada ratu, tapi pionnya mau dipromosiin jadi ratu lagi.
Jawabannya adalah bisa. Biasanya pakai benteng dibalik kayak gini atau pakai barang lain juga bisa. Langkah istimewa pion lainnya, en passant. Langkah ini bisa terjadi hanya ketika pion berada satu petak setelah garis tengah, di baris 5 untuk putih dan di baris 4 untuk hitam. Pion musuh harus melangkah 2 langkah dan berada tepat di sebelahnya. Pion kita sliding ke belakang pion musuh tersebut dan otomatis membunuhnya. Langkah ini harus dilakukan segera setelah pion musuh maju. Yang terakhir, rokade atau lukir. Cara melangkahnya adalah raja bergerak 2 langkah ke arah benteng dan benteng melompat tepat 1 langkah di sebelah raja. Rokade di sisi raja disebut rokade pendek dan di sisi ratu disebut rokade panjang. Rokade bertujuan untuk, semoga saja, lebih mengamankan raja dan memberi jalan untuk benteng supaya lebih agresif. Rokade memiliki beberapa syarat. Yang pertama, rokade tersebut harus merupakan langkah pertama dari raja dan dari benteng yang bersangkutan. Yang kedua, tidak boleh ada pasukan lain di antara mereka. Yang ketiga, raja tidak boleh berada dalam posisi skak. Sebelum bermain, kita tata dulu dengan benar posisinya. Pastikan petak hitam berada di ujung kiri masing-masing pemain. Hasil akhir penataannya seperti ini. Pertama, letakkan kedua benteng di masing-masing ujung papan. Kemudian letakkan masing-masing kuda di sebelah benteng dan gajah di sebelah kuda. Letakkan raja putih di petak hitam dan ratu di sebelahnya. Kemudian bariskan para pion di barisan depannya. Lakukan hal yang sama untuk pemain hitam. Dan jangan lupa, raja putih di petak hitam dan raja hitam di petak putih. Kemudian ratu di sebelahnya. Pada permainan catur, kedua pihak akan saling membunuh pasukannya satu sama lain. Tetapi pemenangnya adalah siapa yang terlebih dahulu berhasil melakukan skakmat kepada raja musuh. Ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan sebuah permainan catur berakhir seri. Seri pada catur disebut remis. Untuk remis nanti kita bahas di video terpisah ya. Skak. Skak adalah kondisi mengancam raja musuh. Di sini contohnya benteng hitam sedang melakukan skak. Pemain hitam sebaiknya memberi peringatan dan mengatakan skak. Dan putih harus menyelamatkan rajanya. Bisa dengan memakan buah penyerang, menghalangi penyerangan dengan buah lain, atau memindahkan rajanya. Cara memenangkan sebuah permainan catur adalah dengan menskakmat raja musuh. Skakmat artinya raja pasti mati pada giliran selanjutnya. Tidak ada yang bisa memakan buah penyerang, tidak ada yang bisa menghalangi penyerangan, dan tidak ada langkah yang aman untuk raja. Udah deh, sekarang kalian udah siap main catur. Gampang kan? Jadi itu tadi cara bermain catur, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Thank you for watching.